Ayo kita ngopi, rokok keretek menemani. Sungguh nikmat, apalagi yang harus kita lestari. Jadi orang janganlah sombong, jadi orang jangan takabur. Di atas awan ada burung, di atas ketoprak masih ada telur. Ngopi lagi nyok, ngopi lagi, ngopi sini bersama kami. Nongkrong lagi nyok, nongkrong lagi, nongkrong jalin silaturahmi. Kalau ketika kita ngadu atau membuat gugatan itu kan ya maaf ya, hukum kita itu kan terkesannya mahal lagi. Betul. Ketika kita mau mengajukan gugatan atau mau ke pengadilan itu ada biaya-biaya. Biaya yang pasti biaya pendaftaran gugatan. Itu ada keterangan Ada keterangan di pengadilan, pengadilan yang menentukan biaya itu. ya. Sorry nih, misalnya kayak ya gue nggak perlu tahu ya, misalnya kayak kita mau gugat perceraian ada administrasi dulu. Ada. Kan itu mau tahu. Iya, ada itu baku. Cuman ada nggak Biaya lain selain itu. Nah, biaya yang lain yang akan muncul di pengadilan itu adalah pendaftaran gugatan, pendaftaran banding, pendaftaran kasasi, pendaftaran PK, pendaftaran eksekusi, permohonan eksekusi dan lain sebagainya yang berhubungan dengan pemerintah itu sendiri. itu ada nominal pakemnya? Iya, ada. Tapi kan kalau menurut kalau pengadilan itu wah biayanya. Ya, yang bikin mahal itu biaya pengacaranya. Gitu loh. Biaya pengacaranya yang bikin mahal. Boleh ngorek dikit nggak? Paling mahal berapa ya terima? Itu relatif. Iya. Enggak mungkin lah gue kasih tahu kalau soal itu karena itu Dulu digit. pada pasti. Tiga. Belum gua. Gua masih 2. Karena apa? Bisa itu terjadi kalau corporate. Oh, nilai gugatan mungkin ya? Corporate. Misalnya klien gua perusahaan. Kalau perusahaan 3 digit ya. Tapi kalau misalnya orang pribadi, kalau emang nilai yang digugat itu besar, ada kemungkinan. Iya. Ya, berarti jadi itu relatif gitu loh. Kita kalau gua pribadi gua ngeliat orangnya dulu, gua ngeliat kasusnya. Gitu loh. Tapi oke, udah segitu. Tapi intinya ketika kita mau berbuat lawyer, ada angka yang disepakati. Betul. Dan di sini udah 2 digit. Terus sekali kasus ya? Iya. Pernah nggak ada yang gratis itu atau free? Pernah. Waktu itu pemerkosaan. Kita nggak usah masuk ke sini. Di sini Polsek Cunduk. Kalau minimal. Maksudnya? Ya tarif minimal pernah dikerjain ada ya misalnya tarif bulan atau. Oh nggak pernah. Tarif nggak pernah. Juta? Nggak pernah. Oh pasti minimal 2 digit dong ya? Iya. Gue nggak pernah. Jutaan gue nggak pernah. Karena gini. Kalau proses hukum itu tuh panjang. Oh iya. Itu yang mau bikin biaya pengacara itu mahal. Jadi, karena bukannya jebret jadi, gitu loh. Kecuali lu lawyer perusahaan yang hanya ngasih tahu opsi doang, ngasih tahu oh kayak gini, kayak gua retainer perusahaan. Dia retainer itu dia bayar bulanan sama gua. Ada juga nih? Ada. Jadi perusahaan itu kan nggak ada legalnya. Legal itu kan bukan pengacara.
Legal itu kan cuma sarjana hukum atau master hukum, tapi dia bukan praktisi, bukan pengacara. Tapi perusahaan itu boleh dong punya praktisi juga. Boleh. Dia kayak gua. Dia punya legal tapi dia punya pengacara juga. Jadi Ya, kasus kan tapi sebelum ada kasus, kalau kayak gini gimana nih, perjanjian kayak begini bagaimana nih? Baiknya dimasukin apa nih? Sebaiknya bagaimana nih? Begitu loh. Nah, gua kasih opsi ke dia, gua kasih masukan ke dia, gitu loh. Nah, tapi kalau misalnya terjadi kasus, gua bicara lain lagi sama dia. Nggak include dengan retainer itu, gitu loh. oke, satu lagi dan kan tadi udah apa press ya. Price list. Untuk kalau durasi nih, Hah? tadi kan karena proses pengadilan itu nggak sebentar lah ya. Betul. Nggak langsung jadi. Kira-kira sesuai pengalaman nih, paling cepat berapa lama menjalani kasus? Kalau proses pidana itu lama. Kalau perdata Kalau perdata 6 bulan 7 bulan selesai. paling cepat tuh. Enggak, perdata biasa ya. Kalau perceraian mah itu cepat. Tapi kalau misalnya perdata biasa itu bisa 6 bulan 7 bulan. Kalau perdata biasa, Nah, kalau pidana kalau pidana tuh lama, itu setahun. minimal tuh. Ya karena apa ya, itu tadi gitu loh. Kita itu kan bekerja sama dengan polisi. Polisi lah yang menentukan larinya kenceng atau tidak. Ya, di bawah kan gitu ya. Kan kalau kita dengar-dengar gitu kan ada lah, tapi ya karena berusaha di polisi ada biaya ke pengadilan atau gimana. Kemana? Itu benar ada nggak sih? Kalau kita bicara itu nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Pikir kalau rumor-rumornya Nggak ada. Itu di daerah lain itu nggak ada. belum ada. Nggak. Jadi paling ya wajar lah ya kalau mahal ya paling seperti Iya. Nah, berdasarkan pengalaman, udah ini pernah nyelesain kasus paling cepat itu berapa lama? 6 bulan. Ya paling cepat ya 3 bulan 4 bulan selesai. Berdasarkan itu pengalaman nih. Cerai. Itu cerai. Itu cerai. Itu cerai. Kalau paling lama Tapi gue pernah kan nanganin kasus cuma seminggu. pernah apa tuh? Pernah. Sebenarnya itu kasus-kasus rawan, tapi untungnya gue di posisi pelaku masalahnya. Apa tuh? Tapi gini ngomongin orangnya udah meninggal. Cabul. Maksudnya ini di bawah umur. Nah, tapi klien gue ini orang berduit. Gitu loh. Tapi klien itu pelakunya? Iya, dia pelakunya. Dan guru di Jakarta. Di Pasar Minggu. Sekolah negeri lagi. Masuk berita dong? Hah? Masuk berita nggak? Sebelum masuk ke berita, gue udah masuk duluan. Berarti hilang. Hilang. Kasusnya Nggak. nggak rame. Herannya gue, orang tuanya si korban, ya udah kita damai gitu loh. Ya itu gue bingung ya, nggak Berarti selesai dengan mediasi dong? mediasi ya, cuman seminggu itu. Dalam pengadilan? Enggak. Maksudnya Tapi kalau masuk ke pengadilan paling cepat gue tuh 3 bulan, 4 bulan. itu perceraian. Perceraian itu paling cepat. Satu lagi nih dari sebanyak nih waktunya dari ya kan satu lagi nih kalau menangani kasus itu ketika itu orang salah kira-kira mau nggak nangani? Gini, pengacara itu bukan memenangkan orang yang salah menjadi benar, tapi melindungi hak-haknya dia. Gitu loh. Sebenarnya kan begitu kan. Itu berhak punya pengacara yang disiapkan oleh negara kan gitu. Betul. Cuman kan ada kalanya yang tapi dia bisa jadi nggak jadi dihukum lah. Betul. Itu berdasarkan keyakinan gue dulu. Ini orang layak nggak untuk dihukum? Contoh kasus pemerkosaan yang gue belain gratis itu. Dia pelaku, tapi dia bukan pelaku utama. Dia bukan yang cabul kan? Bukan. Dia itu hanya orang yang datang belakangan. Jadi ada 3 orang. Pelaku utama, dia datang belakangan. Tapi yang 2 pelaku itu nggak masuk. Nggak masuk juga? Nggak. Aneh kan lu? Pelaku utama, pelaku kedua nggak masuk, nggak dilaporin. Udah kabur ke Lampung.
Malah yang ini yang kena, Tiga yang di anak pembantu gua dan akhirnya selesai. Apa maksudnya? bebas Bebas. di pengadilan Tangerang. Korbannya? Apa? Korbannya? Nah, itu juga ya, itulah ya. Ini ada dilakukan sama oknum kepolisian gitu loh. Padahal udah gue bikin. Jadi gue setiap menangani kasus itu gue pasti kalau pidana gue pasti samperin langsung itu si Korban. lawan gue siapa. Gue tanya sama dia, gue interview dia. Nah, gue tanya sama si korban ini bukan orangnya yang ngelakuin. Enggak, dia nggak ngapa-ngapain. Maaf, maaf, maaf. Dia cuma megang-megang doang. Gitu loh. Dia cuma Kenapa megang. dia? Entahlah. Mungkin masa laporan ini nggak ada korban, nggak ada pelakunya. Mungkin Ya, itu. mungkin si pelaku pertama, pelaku kedua ada apa-apa. Kan kita nggak tahu soal itu. Gitu loh. Dan kita nggak mesti tahu juga itu. Nggak di pengadilan gue buka itu. Kenapa si pertama kedua nggak ada? Hal pemerkosaan ini bisa terjadi karena pertama dan kedua. Kalau cuma Tapi di surat pengaduan si korban itu yang dilaporin adalah si ketiga, yang satu keduanya nggak ada. nggak ada. Nah, itulah pinternya. Nah, oknum gitu loh. Jadi makanya Mungkin harusnya disibukkan nutrisi dong, Kak. Oh, ternyata ada tiganya. emang itu gue buka di pengadilan, itulah yang bisa membebaskan anak ini. Jadinya bisa pulang. Udah gitu yang bikin fatalnya lagi adalah pada saat oknum polisi membuat BAP, Nah, itu maksudnya itu. si anak ini disuruh tanda tangan. Anak mana? Si anak pelaku pemerkosaan ini, Oh, si pemerkosaan ketiga disuruh tanda tangan. Dan dia tanda tangan. mengatakan bahwa dia melakukan. Bukan tanda tangan BAP. Kan diperiksa sama polisi. Ya, Kamu begini-begini. Akhirnya kan ada tanda tangan. ya. Ditanda tangan sama anak itu. Itu yang bikin gua menang. Kenapa bikin gua menang? Anak itu nggak bisa baca. Versinya nggak terlalu juga ya. Harusnya kita Secara peraturan Perkap Kapolri mengatakan ketika orang yang tidak bisa baca harus cap jempol, harus didampingin orang yang bisa baca. Orang yang bisa baca lah yang tanda tangan. Tapi yang nggak bisa baca cap jempol. nggak direkam, nggak direkam. Apa? Nggak direkam. Kalau zaman dulu belum kali ya. Belum ada. Nggak, itu baru 2 tahun. Ya, maksudnya terbit untuk rekaman itu kan belum ada lah. Belum. Kalau nggak bisa baca, ya direkam. Kan belum ada. Oh, nggak ada gitu. Teknologinya sebenarnya udah menit. Iya. Nah, kalau ini enggak. Nah, itu anak itu tanda tangan. Nah, kenapa gue nggak tahu dia nggak bisa baca? Dia keluarga nggak bisa baca. Gue kenal sama orang tuanya karena orang tuanya membantu gue. Gitu loh. Berarti orang Nggak ada. kampung lah ya. Nah, dan dimintain duit sama si itu. Korban. Bukan. Belum. Oknum itu. Gitu loh. Salah dia. 20. Keluar. Mm. Keluar gitu. Nah, Dimintain duit itu supaya selesai kasus atau iya. Tapi hasilnya lanjut juga. Gua tuh datang di lanjutnya. Jadi gua nggak ada di awal. Nggak tahu gua di awal. pembunuhan itu tadi ya. Hmm. Kalau kita nggak ngerti. Gua tuh jadi si Mbak ini gua nggak mau sebut nama lah. Dia nggak ngasih tahu gue pada awalnya. Dia ngasih tahu gua pada saat udah buntu masalah duit. Kan mungkin malu juga. Mungkin. Pemerkosaan. Betul. Dia buntu masalah duitnya. Nah, setelah dia buntu masalah duitnya baru dia ngasih tahu ke orang tua gua ngasih tahu ke gua. Jadi gua tuh berhadapan di kejaksaan, di pengadilan. Nah, pada saat di pengadilan juga si oknum ini gue press di pengadilan. Kok bisa begini, kok bisa? Kenapa bisa? Dan juga ya pihak kejaksaan nggak bisa menghadirkan si korbannya juga. Korbannya nggak ada. Korbannya nggak ada. Kenapa itu alasannya? Ya korbannya malu lah. Kan bisa aja sidang tertutup atau Pasti tertutup, itu tuh sidang tertutup. tapi kalau menjadi Nah, si Pak Jaksanya bilang harus tetap dilanjutin gitu loh. walaupun nggak ada. Nah, gue bilang pada saat itu apakah Pak Jaksa yang dipakai waktu itu? Ya. Dia nggak bisa jawab. Apakah Pak Jaksa yang berdarah-darah?
Dia nggak bisa jawab kan, jadi harus diajarkan. Akhirnya beberapa kali dua kali sidang baru dia datang si korbannya. Yang kedua, ada surat pernyataan dari korban bahwa bukan dia pelakunya, pelakunya si Anu itu. Nah, secara sadar nggak itu? Siapa yang buat surat pernyataan? Gue suruh dia tanda tangan. Mau. Gue tanya sama dia, ini gue yang bikin. Tapi gue suruh lu baca, bener nggak ini isinya? Iya. Nah, surat ini pada saat itu Pak Jaksa mau nggak mau terima. Kenapa? Karena nggak ada yang bertanggung. Bukan. Ketika Pak Jaksa pakai surat ini, status dia sebagai terdakwa gugur. Ya, makanya Pak Jaksa nggak mau pakai itu. Makanya karena Pak Jaksa nggak mau pakai itu, gue yang munculin di pengadilan. Gue kasih tahu sama Pak Hakim. Ya, karena jaksa itu kan mau ngedakwa si orang ini. Kalau ada surat ini, gugur itu selesai. tapi harusnya dia kan Harusnya ituan. Zaman dulu penyelesaian mediasi restorasi justice itu belum digalakkan banget. Kalau restorasi justice itu seperti sekarang, bisa dilakuin itu. menarik. Cuman, ya oke lah, dari segi kayak gini kan. Itu yang 20 juta itu yang terima, kira-kira Oknum itu oknum itu bisa nggak digugat atau di... sebenarnya bisa dilaporin, Tapi si keluarganya bilang udah nggak usah, takut dia takut. ya, Gitu loh. itulah. Kita itu Hal itu juga gue hembusin di pengadilan. terus ke pengadilan Kata dia, enggak, saya enggak ini. Sebenarnya nggak ada gunanya gue ngomongin itu. Cuman gue pengen bikin malu si oknum itu aja di pengadilan. iya pastilah dia nggak bakalan mau. Gitu loh. Dan pastilah dia juga nggak akan menerima duitnya Iya, dengan transfer yang ada bukti. betul. Nah, pada saat itu, kesaksian mengenai nguat duit ini, yang ngeluarin adalah omongan ini orang tuanya gue jadiin saksi. Gue tanya sama orang tuanya, nguat duit berapa lu? Secara Lu kasih sadar, kasih langsung, Iya, kayak gitu. iya, Dan tapi yang terima nggak nyangka. enggak. Cuman Pak Hakimnya paham. Iya, Nah, itu iya. biasa di Iya, gitu loh. di sana ya. Betul. Di sini enggak ya. Gitu loh. Jadi ya udah gitu loh. Itu terjadi, itu gratis. Dan alhamdulillah Itu kan gratis berarti karena ada orang yang tahu. Coba kalau nggak ada yang tahu, mati tuh anak. Masuk penjara lah tuh anak. 6 tahun. enggak, tapi gini, maksud gua itu kan gratis karena kebetulan Gua kenal dia mau enggak. Gua kalau misalnya ada kali kayak gitu juga, siapa pun orang yang nggak kenal. mau gue. Gitu loh. Mau gua. Asal jangan minta gratis soal tanah. Nah, itu kurang ajar namanya. Tuh, kalau punya kasus-kasus yang kira-kira itu bisa nanti hubungin. Nanti. Nah, ini yang gue banyak itu ada juga orang yang minta bantuan gue soal ngurusin tanah. Terus bayarannya nanti di akhir. Nah, itu gue nggak suka tuh. Kenapa gue nggak sukanya? Itu tipe-tipe orang yang licik. Kenapa licik? Kalau misalnya ternyata emang dia nggak ada uang, kita gimana? Ya udah nggak usah ributin. Kalau misalnya, tapi itu hak dia sebetulnya. Ya gini lah, kalau sampai berhasil, lu 30% misalnya gitu. Proses hukum itu panjang, Ya. apalagi perdata. Ingat, 6-7 bulan itu hanya di tingkat PN. Belum banding. Bisa 2 tahun. Belum kasasi. Bisa 2 tahun juga. Bisa nggak? Mati gua duluan. Kalau gitu dari di waktu itu nggak bisa lama. Nggak bisa. Bisa. Nggak bisa. Bisa aja sih, tapi begitu. Jadi kan kalau kayak gini obrolan, kesannya ya hukum itu mahal. Betul. Jadi orang yang nggak punya duit ya. Nah, makanya dibentengi dari sekarang. Kalau kita lagi bahas sertifikat, bentengi sertifikat lu dari sekarang. Cek sertifikat lu ke pengadilan. Ke BPN. Masih di atas nama lu atau enggak? Cek ke BPN. Cek itu gratis kok, yang apalagi atas nama. Gitu. Cek ke BPN. Ketika lu megang AJB doang, bikin sertifikatnya. Ketika lu punya girik, bikin sertifikatnya. Bikin girik kalau lu ngurus sendiri gratis. Ada program dari pemerintah namanya itu. Apa itu namanya? Ada itu namanya. Gitu loh. Nah, lu ajukan itu ke BPN, itu gratis.
dari Girik ya, gitu loh. Kita punya diri, Hah? kita mau naikin Sertifikat? kita ada program kita ya. Iya. Nah, tapi gratis asalkan lu salah satu dasarnya lu punya surat keterangan tidak mampu ya. Nah, itu lu gratis tuh. Atau kalau misalnya mampunya setengah doang, bisa diskon gitu ya. Atau bayarnya separuh gitu. Kalau saran gue sih bikin aja surat keterangan tidak mampu. Oh. Udah, jadi tuh sertifikat. Gitu loh. Cuman kan diajak banyak juga kan keterangan tidak mampu tapi lumayan. Iya. Ya, iya itulah. Nah, masyarakat sono Itulah. gitu loh. Oke, guys. Banyak ilmu juga yang kita dapetin dari Dadit. Mudah-mudahan bisa terimplementasi buat Amin. yang nonton apa lah ini. Ya, obrolan sambil ngopi gua. Dadit waktunya banyak nih, kerennya masih nunggu. Udah digangguin berapa jam ini? Gratis lagi. Coba karena lagi kasus. Jadi kesimpulannya ya kalau buat gua hukum itu memang masih mahal ya buat diri sendiri, walaupun masih ada kayak orang-orang yang lain tapi yang bisa apa mengulurkan tangannya biar bisa membantu kayak tadi. Iya, panjang lagi loh. Dari ini salah satu ngurus di LPH sebagai bantuan Iya. dan ketua ya, Ketua. ketua lagi ketua lu. Oke, thank you brother. Siap. Di Podcast selanjutnya. Oke, selamat namanya. Oke, lagi nyoba Vincenzo selanjutnya. Thank you. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.